Thanks for clicking this video. So guys, this video is especially for you bagi kalian para remaja yang ragu akan kesehatan mentalnya. So, self footage coy. Nah, bagi kalian para remaja, simak ya sampai habis video ini. Thank you. Hai semua, kami dari Mas, Di Tel, You. Ivan nih gini-gini mulu. Omel. Oke guys, gimana naras? Ya Allah, akan membawakan pembicaraan yang menarik nih untuk kamu yang masih suka bingung terhadap mental kamu. Nah, udah kesinggung tuh. Apa yang mau kita bahas di podcast hari ini? Apaan tuh, Pen? Nah, pembicaraan kali ini mengenai kesehatan mental yang tidak disadari oleh remaja saat ini. Wait, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke pembicaraan, kita akan berkenalan dengan narasumbernya yang keren dan memang ahli di dalam bidang kesehatan mental. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Selamat datang di podcast kami. Let me tell you. Namanya bagus ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus, keren. Jadi hari ini kita bakal ngapain, Kakak Mike? Jadi gini nih, Pak Ali, kan zaman sekarang banyak ya anak muda yang katanya tuh kena mental, terus katanya tuh mental aku gini, mental aku gini gitu. Nah, itu gimana Pak Ali menurut Bapak? Mungkin biasa disebutnya itu self diagnose ya. Jadi kayak menyimpulkan bahwa gue punya penyakit mental ini nih, mental gue nggak bener nih, mental gue rusak, bla bla bla. Gitu ya. Padahal belum ada tanggapan gitu ya, atau belum ada statement gitu dari dokter atau dari psikolog atau dari psikiater gitu. Jadi ya self diagnose gitu, diagnosis diri sendiri gitu. Oh ya Bapak, sebelum kita lanjut lagi, perkenalkan dulu dong diri Bapak yang sebenarnya itu siapa? Iya, perkenalkan, saya Muhammad Ali Sadika gitu ya. Saat ini mengajar jadi guru BK di SMA Muhammadiyah 5 Jakarta. Tuh, sebelumnya di kuliah di UNJ di Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi Bapak lulusan dari UNJ Bapak? Iya, betul. Lanjut kita ke materinya. Saya mau nanya nih, menurut Bapak ya, apa sih gangguan mental gitu ya yang banyak tidak disadari oleh remaja seperti kita gitu loh? Menurut Bapak itu apa? Jadi kalau gangguan mental gitu ya, betulnya gangguan mental itu ya sama aja konsepnya sama. Mungkin kalau misalnya kita bisa sebut sebagai penyakit fisik gitu ya, sama aja kalau kita lagi ngerasain flu, sama aja kalau kita lagi batuk, sama aja kalau kita lagi demam. Artinya gangguan mental ya adalah adanya sesuatu gitu ya yang mengganggu kestabilan dari mental seseorang gitu. Artinya ada hal-hal yang mungkin mengganggu perkembangan mentalnya, ada hal-hal yang mengganggu atau menghambat bagaimana kerja mental seharusnya gitu ya. Dan namanya gangguan mental bukan berarti
dulu kan mungkin sampai sekarang masih ada stigma kalau orang kena gangguan mental atau punya penyakit jiwa itu stres atau gila, terus sampai harus jadi kayak orang-orang di rumah sakit jiwa atau ODGJ yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Padahal penyakit mental atau gangguan mental ya sesederhana kita punya flu aja gitu, dan pengobatannya pun atau penanganannya juga harus sesuai sama kadarnya gitu. Kadang kalau kita misalnya kena demam nih atau kita kena flu gitu ya, ada nggak sih orang tua atau siapapun yang bilang kamu kurang ibadah nih makanya sakit? Nggak ada Kan sih, Pak. kadang kalau kena gangguan mental gitu ya, kamu mau kurang ibadah aja, kurang bersyukur gitu. Paling sih Ada nggak sih masuk orang aja, Pak. masuk angin gitu, kamu paling masuk angin gitu kan? Nggak mungkin ya orang kena flu terus dibilang kurang ibadah atau kurang bersyukur gitu. Ya. Itu sih. Itu namanya self diagnosis yang berlebihan ya, Pak. Iya, itu self diagnosis yang berlebihan. Biasanya tuh kayak gitu-gitu juga kayak caper ke orang-orang gitu nggak Pak? Bahan buat caper gitu. Ya, jadi kayak buat nyari perhatian ke orang lain gitu. Oke, ini konsepnya menarik nih karena ada beberapa orang yang mungkin berpikir ketika kita punya gangguan mental kita dianggap caper gitu ya ke orang lain gitu. Misalnya kita overthinking atau kita anxiety gitu ya, atau kita takut gitu, grogi dan segala macem gitu. Kadang kan orang misalnya anxiety gitu, terus mungkin responnya terlihat berlebihan gitu, respon aduh gue anxiety nih, aduh gue takut nih gini bla 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 gitu, mungkin karena karena ekspresinya yang berlebihan gitu ya, jadi mungkin kita ngerasanya itu sebagai caper gitu, cari perhatian gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita flu, demam atau apa segala macem dan emang benar-benar sakit gitu ya, atau benar-benar mengganggu, kita pun responnya juga akan berlebihan mungkin ya. Apalagi kalau misalnya sakitnya mungkin sampai kayak berdarah-darah, atau misalnya jatuh di lapangan sampai ngucur darah di kepala gitu ya, mungkin responnya akan berlebihan dan mungkin akan dibilang caper gitu. Tapi baik lagi, gangguan mental ya sama aja dengan gangguan fisik gitu, bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadinya kalau misalkan ada yang dibilang caper, ya mungkin kita harus cari tahu dulu emang dia ini punya diagnosa tertentu kah, atau dia punya ada gangguan tersendiri atau enggak gitu, baru kita bisa menyimpulkan gitu. Ya, Pak. Sebelumnya saya pengen nanya, Pak, apa sih, Pak, anxiety itu, biar penonton kita juga tahu gitu, Pak. Oke, anxiety itu kalau dibahasain gitu ya, ke bahasa Indonesia itu ya artinya kecemasan gitu ya. Jadi gangguan kecemasan di mana ngerasa cemas, ngerasa khawatir gitu ya, secara berlebihan gitu ya, ngerasa bahwa apa yang kita lakukan akan ngerasa salah aja gitu, atau apa yang ngerasa ketika kita menghadapi itu kita akan jatuh, terus akan rusak dan segala macamnya gitu, padahal belum tentu gitu. Jadi saya itu ya kecemasan yang berlebih gitu, rasa cemas, grogi, nervous yang berlebihan. Saya nih malam-malam tuh saya suka ngebayang-bayangin gitu, gimana sih masa depan saya, bakal ngebahagiain orang tua saya atau gimana. Itu termasuk overthinking atau anxiety, Bapak? Termasuk saya berpikirnya berlebihan atau saya sangat cemas sama masa depan saya gitu, padahal nggak seburuk yang saya bayangkan gitu, Pak. Ya sebenarnya kalau misalnya terkait sama overthinking sama anxiety, dua-duanya saling berkaitan gitu ya, karena pikiran yang gak rasional, gak realistis gitu ya, jadi kan overthinking gitu ya. Overthinking yang gak realistis, gak rasional ya akhirnya jadi anxiety gitu. Jadi itu tuh ibaratnya kayak tarik ulur gitu, antara dua-duanya saling berkaitan. Oke, Bapak, itu yang tidak disadarinya cuma segitu atau masih ada lagi, Pak, yang kayak bipolar gitu atau yang lain mungkin? Oke. Kalau kita bahas banyak gitu ya, gangguan kesehatan mental kayak bipolar, kepribadian ganda, terus ada banyak macamnya gitu, gangguan kesehatan mental, OCD dan sebagainya. Ya sebetulnya banyak hal yang mungkin nggak usah gangguan mental deh, kayak
kita makan sesuatu aja kadang kita nggak sadar kalau kita itu makan apa, rasanya, rasa manisnya seperti apa, rasa asinnya, gurihnya seperti apa. Misal bedanya gurihnya ketoprak sama gurihnya gado-gado itu rasanya bedanya seperti apa, itu kan kalau kita nggak sadar nggak tahu tuh. Mungkin kalau kita nggak tahu itu gado-gado atau karedok misalnya, kita nggak tahu sama-sama bentuknya sayuran dikasih bumbu kacang. Tapi kalau kita sadar gitu ya, kita sadar, kita tahu tuh bedanya gado-gado apa, bedanya karedok itu apa gitu. Makanya harus sadar gitu, ada ciri-cirinya gitu, ada cirinya misalnya bipolar, ciri-cirinya apa, mood swing gitu. Dan ketika kita punya mood swing belum tentu itu bipolar gitu, kita harus juga ke psikolog atau psikiater gitu, atau ke konselor buat tahu kalau emang itu bipolar dan butuh penanganan apa gitu. Oke Pak, jadi apakah semua penyakit gangguan mental itu dimulai dari kesadaran diri kita atau emang udah dari bawaan gitu Pak? Oke, gangguan mental sebetulnya ada bawaan gitu. Ada yang beberapa teori atau beberapa pakar, beberapa ahli gitu ya menyebut kalau gangguan mental itu emang bawaan gitu. Artinya genetik gitu. Sama kayak kanker juga genetik gitu ya. Jadi dia emang ada gitu, dan sama aja kayak diabetes yang butuh pemicu gitu, butuh sesuatu. Dan dari genetik itu tuh pun juga pemicunya nggak cuma misalkan kalau diabetes nggak cuma pemicunya gula gitu, misalnya ada juga kan pola hidup, cara makan dan sebagainya gitu. Jadi kalau gangguan mental ya, kalau misalnya emang ada riwayat keluarga punya gangguan mental gitu ya, orang tua atau keluarga jauh gitu ya, yaitu kita juga harus sadar, juga harus terima kalau misalnya suatu saat atau wallahualam gitu ya akan kejadian gitu, atau dengan bentuk gangguan mental yang lain gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak ada ya, kita juga punya banyak faktor gangguan mental yang terjadi karena lingkungan, karena pola hidup, karena cara makan, ada juga yang karena pergaulan dan sebagainya. Oke Nisa, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi Bapak mention bahwa biasanya untuk gangguan mental yang tidak disadari oleh remaja sangat banyak ya. Cuman yang sering Bapak mention itu ada anxiety dan overthinking. Apa sih ciri-cirinya dan cara mendiagnosisnya atau cara menghindari dari anxiety atau overthinking itu? Ada nggak sih Pak kira-kira cara untuk menghindari atau mendiagnosisnya sendiri? Oke, kalau overthinking gitu kita satu-satu ya. Overthinking ya ciri-cirinya adalah ketika tadi mungkin si Zahran cerita kalau misalnya mungkin malam-malam sering kepikiran gitu ya tentang masa depan, terus sering banyak pikiran tentang bagaimana cara membahagiakan orang tua dan sebagainya gitu ya. Jadi overthinking ya salah satu ciri utamanya ya adalah ketika kita berpikir berlebihan, apalagi jauh dari realita yang ada gitu ya. Ketika kita berbicara masa depan gitu ya, bukan berarti kita nggak akan sampai ke masa depan gitu, tapi realitanya adalah kita di masa ini gitu. Realitanya kita ada di sini gitu ya, di sekarang ini gitu, bukan di masa depan, bukan di masa lalu. Kalau misalnya kita overthinking itu ya kita terlalu berpikir tentang apa yang di depan atau apa yang di belakang gitu. Jadinya bakal kelihatan tuh bentuk berpikirnya yang terlalu jauh gitu ya. Jadi intinya tuh kayak kita fokus aja sama prosesnya, tapi jangan fokus sama hasilnya gitu Pak. Jangan terlalu overthinking sama hasilnya, kita fokus aja dulu, jangan jalanin prosesnya dengan benar gitu Pak. Iya, jalanin prosesnya yang sekarang gitu ya. Kalau prosesnya udah lalu atau prosesnya belum dilaluin ya udah biar aja gitu. Proses yang sekarang gitu. Kalau misalnya kalian mau presentasi gitu ya, mau presentasi ngerasa deg-degan, ngerasa gugup, ya itu wajar, bukan berarti itu anxiety gitu ya, enggak, tapi itu cuma wajar, gugup biasa, khawatir biasa gitu, karena mungkin baru pertama kali gitu ya. Tapi kalau anxiety itu udah jauh dari itu gitu. Ketika kita maju misalnya akan pening, misalnya kunang-kunang segala macam, sampai kita tuh mungkin susah berdiri gitu ya, nggak stabil segala macam gitu ya, sampai harus
dibantu untuk berdiri misalnya gitu, atau sampai tumbang jatuh gitu, terus keringet dingin keluar segala macam gitu, sampai benar-benar kita nggak bisa ngelakuin apa yang harus kita lakuin di depan itu misalnya kayak gitu. Itu anxiety, jadi benar-benar dia tuh udah drop banget. Dan kalau misalnya ke-trigger gitu ya sama pemicunya gitu ya, bakalan seperti itu, bakalan ngerasa jatuh lah gitu, ngerasa nggak mampu untuk berdiri lah gitu, jadi lemes lah gitu. Jadinya saya itu nggak sekedar cuma grogi biasa, tapi lebih ke ya dia nggak mampu untuk melanjutkan itu gitu, harus benar-benar ditarik. Nih, Tuh, kalau saya mau nanya Pak, Terus kalau misalnya kan saya kan udah beberapa kali ya tanding basket di SMA ini. Terus saya kayak kagok gitu Pak, lompat dari SMP ke SMA. Nah SMA ini musuhnya tuh kayak umurnya 18 tahun, yang udah tua-tua gitu, kayak badannya gede-gede kan. Terus pas saya main di lapangan nih, saya ngeliat musuhnya, waduh badannya gede-gede banget nih. Terus saya kayak jadi kayak gemeter gitu Pak. Terus gara-gara itu saya jadi kayak mainnya jelek, terus dimarahin sama coach saya. Itu termasuk anxiety juga Pak? ya itu termasuk salah satu ciri-ciri anxiety gitu, termasuk ya termasuk gejala gitu, bukan gejala sih, lebih ke ya ciri-ciri lah, simptom gitulah gitu ya. Jadi ketika kita kebayang gitu, mungkin kamu kebayangnya pas ngeliat badannya gede-gede terus kayak kamu jadi ngerasa makin kecil gitu ya. Nah, iya Pak, bener Pak, bener. Ngerasa makin kecil gitu, kayak makin ciut gitu. Iya. Nah, ya itu salah satu bentuknya kayak gitu contohnya. Terus cara buat kayak misalnya kita ngurangin deh kecepatan kita supaya kita mainnya tuh bagus, caranya gimana Pak? Yang pertama sadarin dulu gitu ya, sadarin kalau ya nggak masalah gitu kalau emang lawannya gede-gede gitu, lawannya tua-tua gitu, emang itu emang adanya, dan bukan berarti kadang kan ada orang motivator yang ngasih tahu gitu ya, kalau misalnya anggap aja orang di depan kalian patung gitu, anggap aja orang kalian batu gitu. Nah enggak, maksudnya itu cara yang nggak tepat gitu ya buat ngadepin apa yang ada di depan mata gitu. Yang pertama kalian harus sadar dulu ketika anxiety atau ketika overthinking gitu ya, kalian harus sadarin dulu apa yang di depan mata, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian bawi gitu ya, apa yang kalian rasakan itu nyata adanya gitu, itu valid gitu, itu benar adanya gitu, itu bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang gak nyata gitu, benar-benar itu ada. Oh ya itu ada, beneran itu ada, oke, gue harus hadapin gitu. Ketika kita menghadapi masalahnya gitu ya, ketika kita udah sadar, kita berani buat ngadepin masalahnya, ketika kita ngadepin orangnya gitu ya, tadi mungkin gede-gede badannya, ya udah gitu, ingat latihannya, ingat apa perjuangannya, inget juga apa yang udah dilaluin gitu ya buat sampai ke titik itu gitu. Bukan berarti ketika lawannya gede-gede terus proses kita yang di belakang tuh runtuh gitu aja gitu, enggak kan, tetap sudah dilalui dan sudah berproses gitu, jadinya ya tetap lanjut aja gitu, dan nggak akan berubah juga gitu hasilnya kalau misalnya kita berpikir aneh-aneh gitu. Dan kalau emang misalkan terasa lebih berat gitu ya buat nafas atau apa, kalau anxiety atau kalau overthinking gitu ya, salah satu caranya mungkin bisa relaksasi gitu. Misalnya ada salah satu guru saya ngajarin kalau misalnya banyak masalah nih, banyak yang dipikirin gitu ya, kalian pejamkan mata aja, merem gitu ya, meremin mata, terus tarik napas, atur napas gitu ya, tarik napas, pas lagi narik napas gitu ya, pas narik napas kalian bayangin semua hal yang di overthinkingin, semua hal yang dibikin cemas gitu segala macam, itu ngumpul semua jadi satu, jadi awan hitam gitu ya. Jadi awan, pas kalian hembusin nafasnya, itu awannya semua mencar sesuai sama apa yang kalian keluarin di hembusan nafas gitu. Jadi kalian tarik semua masalahnya jadi satu di awan gitu, jadi satu awan, terus dihembusin keluar semua masalahnya gitu. Itu lebih bikin relax gitu ya biasanya gitu. Nggak semua orang cocok dengan ini gitu. Sama aja kayak obat dari dokter kan,
ada juga yang nggak cocok gitu kan. Gitu. Ya. Jadi ya bisa dicoba, bisa juga itu nggak cocok gitu, tapi bisa dicoba kayak gitu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan dari pernyataan Pak Ali tentang anxiety dan overthinking? Saya ada mau tentang anxiety. Misalkan ada orang yang dia kayak ngerasa dirinya punya social anxiety, tapi dia masih bisa berada di tengah-tengah kerumunan, cuman dia harus kayak pakai headphone atau pakai headset buat ngedengerin musik, kayak soalnya dia nggak denger apa-apa, tapi dia tetap melihat di situ ada bapak. Itu gimana tuh? Itu copingnya gitu ya, itu atau cara mengelolanya gitu ya. Coping atau cara mengelola stres gitu, cara mengelola tekanan-tekanan dari sosial, misalnya tadi social anxiety gitu ya. Tadi yang barusan saya jelasin gitu, kalau misalnya ada orang yang mungkin emang dia secara mental lebih kuat gitu ya, lebih bisa mampu untuk langsung hadapin, untuk langsung menyadarin, ya itu bagus banget gitu. Tapi ada beberapa orang yang dia nggak bisa untuk sadar kalau itu beneran ada gitu. Dia berusaha untuk membuat situasi di sekitarnya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Misalnya tadi dia ada di kerumunan banyak orang dan dia harus membuat situasi kalau dia tuh sendirian dengan musiknya, dengan headsetnya, dengan jaket yang tebel misalnya, atau dengan postur yang cenderung membungkuk gitu ya, cenderung membungkuk, dan tangan di depan dada tuh bentuk perlindungan diri gitu ya. Gitu. Self defense. Ada yang orang self defense gitu, ada yang orang denial gitu, orang denial seperti itu yang ngelihat lingkungan sekitar, dia nggak berusaha untuk adaptasi, tapi dia berusaha untuk pengen tuh lingkungan mauin dia gitu. Padahal yang satu-satunya yang bisa kita ubah gitu ya, satu-satu yang bisa kita ubah diri kita sendiri gitu. Lingkungan ya, masa sih lingkungan nyesuaiin kita, kan enggak. Susah ya Pak? Iya, kayak kita dulu hewan-hewan purba kan bukan lingkungan yang nyesuaiin hewan purbanya kan, tapi hewan purbanya yang nyesuaiin lingkungan. Ya. Teman-teman, ada lagi Kak? Alif, Ivan, mungkin yang mau tanya lagi dari overthinking sama anxiety? Aku mau nanya, kan kita lagi bahas topik kesehatan mental pada remaja gitu ya. Mengapa pada masa perkembangan remaja kayak rawan mengalami gangguan kesehatan mental? Kayak apa aja sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan mental atau gangguan mental pada remaja saat ini? Oke, menarik nih, karena kenapa remaja lebih sering terlihat beradaptasi dengan mentalnya gitu ya? Karena proses remaja itu sebetulnya proses yang nanggung gitu ya. Dia dibilang anak-anak udah bukan anak-anak, dia dibilang orang tua, orang dewasa juga belum dewasa gitu ya. Posisi yang nanggung lah gitu. Posisi berkembang, proses berkembang gitu. Jadinya dia salah satu fase yang gak stabil gitu. Karena fase anak-anak atau fase dewasa itu fase yang stabil gitu. Kenapa remaja banyak yang kena mungkin gangguan mental gitu ya? Karena mereka berada di fase yang nggak stabil gitu, fase yang sedang masa perubahan gitu, masa puber gitu ya. Jadinya dia nggak stabil secara emosi, dia nggak stabil secara fisiknya gitu, masih berubah gitu ya fisiknya. Yang misalnya Zahran tadinya suaranya nggak sengebas ini, dulu masih piik-piik gitu ya. Iya Pak, Sekarang betul, udah ngebas. Betul. Sekarang udah ngebas gitu. Terus perubahan. Saya kan waktu itu ketemu sama teman SD saya, mamanya dekat dulu sama saya, cuman dia pindahnya ke daerah Banten. Terus pas ketemu bilang, ih Zaran suaranya kayak Om, padahal dulu kayak bayi banget suaranya. Sumpah dulu suara saya cemprek banget Pak, nggak kayak gini. Iya kan, berubah gitu kan, berubah pasti ada terlihat perubahan gitu ya. Ivan pun mungkin begitu juga kali ya gitu, jadi beda suaranya gitu dari contoh fisik gitu ya gitu. Namanya mental juga seperti itu gitu, mental juga berkembang gitu ya. Kalau kalian penasaran gitu ya, kalian bisa cari gitu fase-fase perkembangan mental gitu. Kalian bakal ketemu tuh fase-fase perkembangan, misalnya menurut
Freud gitu ya, menurut Freud itu perkembangan mulai dari fase yang dia hanya bermain di sekitar mulut gitu, ada yang bermain sekitar alat pencernaan gitu dan sebagainya gitu. Jadi itu hal wajar gitu ya. Gitu jadinya kenapa banyak remaja yang kena gangguan mental atau terlihat terganggu gitu ya, karena pada proses perkembangan ini setiap orang tuh, setiap individu tuh ada tugas-tugasnya gitu, tugas perkembangan disebutnya gitu. Tugas perkembangan di mana dari usia sekian sampai usia sekian tuh ada tugas perkembangan untuk bersosialisasi misalnya. Kalau misalnya tugas perkembangan sosialisasinya ini gagal, maka di fase selanjutnya itu akan ngalamin penghambatan gitu, penghambatan untuk perkembangannya gitu. Makanya kenapa pola asuh berpengaruh, kenapa lingkungan berpengaruh, kenapa bagaimana pola makan juga berpengaruh gitu ya, karena setiap perkembangan itu butuh tugas perkembangan yang harus dipenuhi gitu oleh orang tua, oleh kitanya gitu. Makanya ada hambatan-hambatan di remaja mungkin karena gangguan kehidupan di rumahnya atau segala macamnya gitu, lingkungan dan sebagainya yang ngebuat dia terhambat, dan akhirnya ketika menghadapi masalah dia jadi terlalu overthinking, dia jadi anxiety gitu, atau dia terlalu jadi emosional gitu ya, moodnya terlalu cepat berubah dan sebagainya gitu, karena banyaklah faktornya gitu. Dan mungkin untuk pencegahan ya Mau nanya, jadi boleh. kan tadi Bapak singgung kayak kalau misalnya tahap fase sosialisasi yang pertama itu nggak dijalani dengan baik, pasti tahap selanjutnya pasti bakal hancur gitu kan Pak. Nah, buat Bapak gimana sih Pak? Misalnya ada anak, dia tuh kayak disuruh belajar terus di rumah, kayak no life gitu Pak. Bapak tahu kan no life? Ya, Itu terus dia pas udah dewasa nih, misalnya nih contohnya pas udah mau kerja, dia tuh kayak aduh sosialnya jelek banget ya Pak, skill sosialnya Pak, gara-gara dia tuh pas sekolah, pas masih masa remaja tuh disuruh di rumah terus Pak, jarang sosialisasi. ya mungkin itu ya, banyak orang tua yang nggak sadar gitu bahwa namanya kecerdasan itu nggak melulu soal IQ gitu ya. Kecerdasan itu nggak cuma intelligent question gitu ya, apa IQ gitu ya, tapi kecerdasan itu banyak, kayak kecerdasan emosional, EQ, kecerdasan spiritual, kecerdasan spasial, kecerdasan sosial dan segala macamnya gitu ya. Jadinya orang tua, makanya itu butuhnya peran orang tua gitu, peran orang tua dalam masa kecil gitu, anak-anak gitu ya, untuk harus sadar dulu ya kalau anak-anak tuh butuhnya apa aja sih gitu. Bukan anak-anak yang pinter, anak-anak yang baik itu adalah yang pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia. Enggak gitu ya. Banyak hal yang dalam kehidupan gitu ya perlu gitu dari orang tua, misalnya tadi sosialisasi, perlu juga makanan yang bergizi gitu ya, makanan yang gak cuma misalnya nugget sosis mulu gitu misalnya, atau kayak hal-hal yang berkaitan sama banyak gitu orang tua yang, atau anak-anak sekarang susah makan sayur misalnya, karena pas kecil anak-anak makan sayur karena nggak doyan akhirnya nggak dikasih lagi misalnya, kayak gitu. Jadi harusnya orang tua bisa tahu kebutuhan anaknya tuh, kebutuhannya apa ya, bukan keinginan dari orang tua anaknya pengen jadi apa gitu. Dan buat kalian yang mungkin suatu saat nanti bakal jadi orang tua ya, harus siap dulu buat jadi orang tua gitu, bukan kita nikah terus harus langsung jadi orang tua gitu. Harus siap dulu, siap mental, siap finansial, siap segala-segalanya gitu, karena jadi orang tua ya jadi pengalaman pertama juga buat kalian gitu, buat semua orang tua pun pengalaman pertama jadi orang tua gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada salah-salah dari orang tua ya oke, itu pengalaman pertama mereka juga gitu. Oke. Jadi mungkin peran apa sih Pak yang mungkin dapat orang tua lakukan supaya skill sosial anaknya itu bagus? Jadi misalnya kalau misalnya terlalu bebas kan dia takutnya nanti ngerokok terus kena pergaulan bebas gitu Pak. Tapi kalau misalnya disuruh diam di rumah jadinya no life gitu Pak. Jadi mungkin apa peran orang tua yang bagus gitu? Ya mungkin kita bahasanya pas di umuran kalian gitu ya. Ya. Entah di masa lalu kalian seperti apa, tapi ketika di masa sekarang ya mungkin keadaannya orang tua
terus mendorong untuk kalian terus belajar gitu misalnya di rumah karena takut pergaulan bebas segala macam. Sebetulnya anak tuh harus dikasih tahu sosialisasi tentang misalnya bahayanya rokok apa, bahayanya narkoba apa, bahayanya minuman keras apa, bahayanya seks bebas itu apa gitu ya. Dan jangan sampai ada istilah-istilah yang mungkin dibilang rancu yang akhirnya, atau istilah-istilah ambigu yang akhirnya nggak dijelasin gitu. Akhirnya ya udah ntar kamu gede tahu sendiri gitu. Nah itu kan itu sesuatu yang sebenarnya harus diajarkan oleh orang tua gitu. Misalnya hubungan laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan janin itu hubungannya seperti apa, itu sebetulnya tugas orang tua gitu yang menjelaskan gitu. Bukan berarti karena bahasanya ambigu dan akhirnya udah ntar kamu gede juga tahu sendiri gitu kan. Gitu harusnya orang tua jadi sekolah pertama untuk anaknya. Dan kalau misalnya emang kondisinya sekarang anak diminta untuk belajar terus dan sosialisasinya kurang gitu ya, tadi pertama ketika kita udah dikasih tahu bahaya-bahaya di luar itu ada apa aja ya, kita juga orang tua gitu harus ngasih kepercayaan juga ke anaknya untuk belajar gitu. Ibaratnya gini, ketika ada anak mau kejedot tembok nih, tapi orang tuanya selalu ngalangin jidat anaknya ke tembok gitu, anaknya bakal ngerasa sakitnya kejedot nggak? Kan enggak ya. Ya orang tua harus berani, harus tega buat anaknya ya udah kejedot gitu, biar dia tahu oh kejedot itu sakit gitu, kejedot itu sakit dan nggak mau lagi deh kejedot, nggak mau lagi deh ngantem kepala ke tembok gitu. Jadinya ibaratnya kadang orang tua juga harus bukan ngebebasin, harus ngasih kepercayaan juga ke anak buat ngerasain loh gimana pengalaman orang gagal gitu, misalnya pengalaman orang yang sakit gitu, pengalaman orang yang banyak masalah gitu. Orang tua juga harus bisa punya keberanian, punya tega yang seperti itu gitu, agar anak juga bisa belajar. Kalau misalnya anak nggak kuat gitu ya peran orang tua untuk bantu nyembuhin lukanya gitu ya. Bukan berarti ketika anak udah luka segala macam malah ditambah luka hatinya gitu ya, kamu sih dibilangin bandel banget jadinya kejedot kan, bukannya diobatin tapi malah diomelin gitu. Jadi kayak gitu. Berarti jadi kita sebagai anak remaja juga harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk ya Pak ya? Iya betul. Nah Pak, saya mau nanya nih yang terakhir. Boleh. Apa pesannya untuk para remaja untuk kedepannya lagi Pak? Pesan buat para remaja ya, pesannya remaja itu mungkin tadi sesuatu yang mungkin dianggap banyak salahnya gitu ya, apalagi sama orang-orang dewasa, kamu belum punya pengalaman, kamu belum ini belum itu segala macam gitu, yang dianggap anak kecil gitu, padahal remaja juga bukan anak kecil gitu. Jadi buat kalian para remaja gitu ya, kalau misalkan emang itu keputusan kalian dan itu keputusan yang benar gitu ya, jalanin aja gitu. Jalanin dulu, proses dulu gitu ya. Kalau misalnya emang jatuh, misalnya luka, berdarah segala macam ya nggak masalah gitu, hidup tetap berjalan gitu, hidup terus bisa dilakoni, hidup juga bisa terus lanjut gitu ya. Bukan berarti ketika kita jatuh kita nggak bisa bangkit lagi gitu ya, kayak lagu gitu ya. Jadi tetap jalan gitu, tetap bisa jalan walaupun terpincang-pincang, tapi kan jalan gitu ya, gitu. Artinya ya segimanapun bentuknya jalan aja dulu ke depan gitu. Jalan, kalau misalnya berpikir juga berpikirlah atau melakukan sesuatu ya saat ini di sini dan masa kini gitu. Jangan berpikir berlebihan di depan, jangan berpikir berlebihan yang udah lalu di belakang gitu ya. Jadi jalanin yang ada di depan mata, rasakan yang ada di sekitar kalian gitu ya. Terus endus, cium segala macam yang ada emang di situ gitu. Bukan berarti menghendus masalah yang jauh banget, tapi ya udah yang benar-benar ada di sekitar kalian, ada di depan mata kalian, apa yang terlihat sama kalian. Oke, jadi intinya tuh kita fokus pada prosesnya, jalani dengan baik, jangan cemas akan hasil yang akan datang ya Pak. Betul. Oke. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan Tipen, Alif, dan Kakak Mike? Udah jelas. Ya, Udah nih, pasti segitu. Ya.
Udah. Kan mau sampai subuh. Waduh. Jadi mabit namanya. Oke. Sudah Bapak? Segitu? Sudah cukup. Terima kasih Bapak Alif sudah datang ke podcast Let Me Tell You. Terima kasih juga Bapak sudah memberi pengetahuan Bapak kepada penonton-penonton kami yang insya Allah penontonnya banyak Pak. Doain ya Pak. Amin ya Allah. Semoga lancar deh tugasnya deh. Amin. Masih Teman-teman Pak. bilang makasih dong ke Pak Alif. Terima kasih Pak Alif. Maaf sampai malam gini Pak. Terima kasih Ya, Pak. Pak. Iya, saya minta maaf jadinya malam gitu ya tadi. Pak, nggak apa-apa kok Pak. Ini tugas kita. Nggak apa-apa, Pak. Jawab kita Pak. Iya. Ya. Makasih Bapak. Terima Oke, kasih Pak. makasih ya. Jangan kapok ya Pak. Dan kamu Pak. Oke, makasih ya, Selif Ya, ya. Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi itu pembicaraan dari narasumber kita yang keren tentang kesehatan mental. Semoga kesehatan mental ini dapat memberi informasi kepada kalian semua, para remaja di luar sana. Oke Oke guys. guys, terima kasih sudah mendengarkan Let me podcast tell kita you. kali ini. Podcast Let Me Tell You. Semoga wawasan kalian tentang kesehatan mental terisi. Oke. Kelas juga. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di Terima podcast kasih semuanya. selanjutnya. Makasih udah nonton. Jumpa Kalau di ada tugas podcast sosial lagi. selanjutnya. Ya, kalau ada tugas sosial lagi ya. Oke, dadah. Dadah. Run. Di mute Run. Kesehatan mental. Gini, terus dia gini. Enggak. Bisa. Wait, let me sing. Hey. Oke Run. guys, itunya. Ya, tapi tunggu siap semua dulu. Jarun. Iya, podcast kita untuk tentang kenakalan, kok kenakalan remaja sih? Aduh.